الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para hadirin jamaah Majelis Maulid wal Haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama oleh Allah hingga kita duduk di satu majelis, satu tempat, satu kegiatan yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bersama-sama kita ingat kepada Allah, bersama-sama kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama kita mengingat para pendahulu kita yang soleh, yaitu kaum solehin yang dikholi malam hari ini. Tidak lain dan tidak bukan harapan kita agar nanti di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama para aulia usholihin, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling kita harapkan. Para hadirin hadirat sekalian, ketahuilah duduknya kita di tempat ini menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan dimudahkan oleh Allah di dalam melangkahkan kakinya untuk menuju kebaikan, di dalam melangkahkan kakinya untuk menuju majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah, dan akan dikasih berat untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari tempat-tempat maksiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apapun yang kita sumbangkan di dalam acara-acara semisal ini, demi Allah semuanya akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang duduk berkumpul, bahkan yang menyumbang pikiran sekalipun, bahkan yang menyumbang seutas tali sekalipun untuk sekedar mengikat apa kain atau apa di dalam majlis-majlis seperti ini, maka demi Allah dia akan mendapatkan balasannya dari Allah dengan sebaik-baik balasan. Innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh Allah adalah yang maha kaya, maha terpuji. Kita berharap kepada Allah, apapun yang kita sumbangkan di dalam acara-acara seperti ini, kita minta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang masak di dapur, siapapun, karena sholawat itu ada dua, yang satu bil qaul, yang satu bil hal. Yaitu sholawat dengan perkataan, apa yang kita baca tadi adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah bilhal, dengan pekerjaan, dengan perbuatan. Siapa? Mereka yang lisannya ikut mengundang untuk menghadiri acara-acara seperti ini akan ditulis sholawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang duduk membantu, mencuci piring, mau masak nasi atau apapun, semuanya bakal ditulis sholawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, dulu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali memasuki kota Madinah, diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdussalam radhiyallahu an. Dikatakan bahwasanya yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika pertama masuk kota Madinah, afshus salam, wasil arham, wa'at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannah bis salam. Apa kata Nabi Muhammad SAW pertama kali masuk kota Madinah? Yang pertama adalah afshus salam, sebarkan salam, sebarkan keselamatan. Jangan sebarkan adu domba.
Jangan sebarkan pertikaian. Nabi mengajarkan kepada kita afsus salam, sebarkan salam. Setiap kita bertemu dengan seorang muslim, hendaknya kita mengucapkan salam, dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam berbeda dengan ucapan selamat apapun. Baik selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tidak apa-apanya dibandingkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum kepada saudaranya, itu bukan hanya sekedar mendoakan keselamatan, tidak. Seakan-akan dia berkata, ketika orang mengucapkan assalamualaikum kepada sesama muslim, maka seakan-akan dia berkata, kau bakal selamat dari akhlak burukku, kau bakal selamat dari gangguan tanganku, kau bakal selamat dari lisanku. Sehingga ini bahwasanya ketika orang mengucapkan salam tersebut, maka seakan-akan dia berkata, saya tidak bakal ngerasani kamu, saya tidak bakal mencaci maki kamu, saya tidak bakal ganggu kamu. Ini apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebarkan salam. Yang kedua apa? Wasil arham. Sambunglah tali silaturahmi. Sambung tali silaturahmi. Demi Allah di dalamnya ada kebaikan. Dulu sebelum kita manusia ini diciptakan dalam bentuk darah, daging dan kulit, ada tulang belulang di situ. Terlebih dahulu manusia diciptakan dalam bentuk arwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu Allah menciptakan roh-roh kita, dikumpulkan di satu alam yang namanya adalah alamul arwah, alam arwah. Ketika dulu kita berkumpul di alam arwah, barang siapa dipertemukan oleh Allah di alam arwah, maka di dunia dia akan bertemu. Saya dan Anda semua bisa berkumpul di tempat ini, kenapa? Karena dulu di alam arwah kita pernah bertemu. Makanya kita dipertemukan oleh Allah di alam dunia. Di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk yang namanya silaturahim, yaitu hubungan silaturahmi. Lalu Allah berfirman, Allah mengambil janji dari kita semua yang ada di alam arwah saat itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Ridhokah kalian apabila aku sambung hubungan dengan siapapun yang nyambung hubungan dengan kalian, dan aku putuskan hubunganku dengan siapapun yang putus hubungan dengan kalian. Maka kita semua mengucapkan kami ridho ya Allah. Ini adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Barang siapa yang membatalkan perjanjian dengan Allah setelah adanya perjanjian, memutuskan apa yang diperintah oleh Allah untuk disambung, lalu dia berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka bagi mereka adalah laknat dari Allah dan seburuk-buruk tempat tinggal, yaitu neraka. Ini adalah maksud yang difirmankan oleh Allah. Dulu kita diambil perjanjian bahwa kita harus menyambung tali silaturahmi, dan kita semua setuju. Tapi lalu di situ Allah Subhanahu wa taala menentukan, kamu bakal jadi bapakku, kamu bakal jadi ibuku, kamu bakal jadi saudaraku, kamu bakal jadi kakakku, kamu bakal jadi adikku. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan di alam arwah. Makanya kita sama orang tua kita, sama adik dan kakak kita, sama sepupu kita, baik sama mindoan kita atau saudara-saudara yang jauh yang masih ada hubungan rahim, karena disebut silaturahim, ada hubungan rahim, maka itu semua sudah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok berani ketika hidup di dunia mereka memutuskan? Maka barang siapa putus tali silaturahmi, hubungannya dengan Allah akan terputus. Apabila dia sholat, sholatnya bukan untuk Allah. Dia puasa, puasanya bukan untuk Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, salah satu orang yang keluar dari bulan Ramadan, dosanya tetap tidak akan diampuni oleh Allah, bahkan dia dapat laknat. Salah satunya adalah qati'ur rahim, orang yang berani memutuskan tali silaturahmi. Apa maksudnya menyambung tali silaturahmi itu? Menyambung tali silaturahmi itu bukan saudara kita berbuat baik lalu kita berbuat baik juga kepada dia. Tidak, bukan begitu silaturahmi. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, wajib kita juga berbuat baik sama dia. Wajib, bukan. Tapi apabila ada yang memutuskan silaturahmi dengan kita, kita yang mendatanginya, kita yang datang kepadanya, merendahkan diri kita, memutuskan ego kita. Untuk apa?
menyambung kembali silaturahmi, maka orang ini disebut sebagai al-wasil, kata Nabi Muhammad, yaitu orang yang nyambung tali silaturahmi. Orang yang putus tali silaturahmi ini dosanya tidak main-main loh, Hadir. Al-Habib Umar bin Habib, beliau katakan apa? Seandainya dunia seisinya ini milik sampean, sampean gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Di setiap tempat, di setiap apapun, dunia ini semuanya milik sampean, lalu sampean gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, sungguh tidak akan sanggup melawan besarnya dosanya orang putus tali silaturahmi. Dikatakan orang yang putus tali silaturahmi, walau mata ala jawfil Ka'bah, walaupun dia matinya di depan Ka'bah, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, wal iyadu billah. Orang mati di masjid itu berarti orang yang dikasih kemuliaan oleh Allah. Lebih-lebih pas dia sholat, luar biasa, dikasih kemuliaan. Loh, ini bukan sekedar mati di masjid, bahkan dia mati di Ka'bah sekalipun, dia pasti akan masuk ke dalam neraka jika dia tidak segera bertobat untuk menyambung tali silaturahminya. Dulu Al-Imam Ja'far As-Shadiq, sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada putra-putrinya, iyyakum was-suhbah qati'ur rahim, kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq, wahai anak-anakku, berhati-hatilah kalian, jangan sekali-sekali kalian duduk bersama orang yang putus tali silaturahmi. Imam Ja'far Shadiq tidak mengatakan, anakku jangan putus silaturahmi. Tidak, jangan sampai kamu bergaul, jangan sampai kamu berteman, bersahabat dengan siapapun yang putus tali silaturahmi dengan saudaranya. Kenapa Imam Ja'far Shadiq sebegitunya? Karena disebutkan lanjutannya adalah li'anni qad wajadtuhu mal'unatun fi salasati mawadhi'in fi kitabillah. Karena aku mendapati orang yang putus tali silaturahmi dilaknat oleh Allah di 3 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dulu Nabi Muhammad pernah berkumpul bersama para sahabat di hari Arafah pada saat itu. Ketika Nabi memulai majelisnya, Nabi mengawalinya dengan mengucapkan, di antara kalian kalau ada yang putus silaturahmi, silahkan keluar dari majelisku. Diusir sama Nabi. Lalu keluar seorang pemuda. Yang lain sahabat semuanya duduk, keluar seorang pemuda. Setelah lama dia keluar, balik lagi duduk di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai majelis, Nabi Muhammad bertanya, wahai pemuda, dari mana kamu tadi? Kenapa engkau pergi dari majelisku? Ya Rasulullah, engkau bilang orang yang putus silaturahmi harus keluar dari majelismu. Saya sayang dengan majelismu ya Rasulullah. Saya tidak mau ketinggalan majelismu. Saya ingat bahwasanya saya sedang putus silaturahmi dengan bibi saya karena masalah bertahun-tahun yang lalu. Sudah lama bertahun-tahun saya putus silaturahmi dengan bibi saya. Karena saya takut engkau larang di majelismu, makanya saya langsung pergi ke rumah bibi saya. Lalu saya mengetuk pintu rumah bibi saya. Bibi saya heran melihat saya. Lalu saya menangis meminta maaf kepada bibi saya. Bibi saya pun juga menangis meminta maaf kepada saya. Saya sambung kembali tali silaturahmi ya Rasulullah. Nabi Muhammad lalu mengatakan apa? Alangkah baiknya apa yang kamu lakukan wahai pemuda. Alangkah baiknya. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna rahmata la yanzilu Inna rahmata la yanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmatnya Allah tidak akan turun di dalam satu kaum apabila di dalam kaum tersebut ada satu saja yang putus tali silaturahmi. Bukan rumah Pak, tapi satu kaum. Hanya karena ada orang yang putus silaturahmi duduk di dalamnya, maka semua kaum itu tidak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dosanya putus silaturahmi ini bisa menghalangi rahmat untuk teman duduknya. Kalau ada orang putus silaturahmi, Anda duduk saja di sampingnya, tidak akan Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena besarnya dosa orang yang putus tali silaturahmi. Untuk itu di hari yang baik seperti ini, lebih-lebih masih ada bau Id, bau Lebaran, mari kita turunkan ego kita. Tidak apa-apa, kita minta maaf lebih dahulu. Demi Allah, Anda lebih mulia mendatangi mereka. Datangi mereka, minta maaf kepada mereka. Dulu dikatakan ada namanya Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Ali, sedang bertikai, sedang terkena berita hoax. Ada fitnah pada saat itu, sehingga terjadi perselisihan antara 2 saudara. Yang satunya adalah Sayyidina Hasan, yang satunya adalah adiknya yang bernama Muhammad Al-Hanafi. Sayyidina Hasan ini putranya Sayyidina Ali,
ibunya adalah Fatimah binti Rasulillah. Muhammad Al-Hanafi, ayahnya adalah Sayyidina Ali, tapi ibunya adalah perempuan dari Bani Al-Hanafi. Makanya disebut Muhammad Al-Hanafi. Satu saudara walaupun lain ibu. Suatu hari terjadi perselisihan. Sehingga dua orang ini berselisih, tidak saling tegur sapa. Hingga suatu hari Muhammad Al-Hanafi menulis surat kepada kakaknya, yaitu Sayyidina Hasan. Ditulis surat, wahai saudaraku Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah binta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah sungguh kita sedang termakan perselisihan, kita sedang termakan berita bohong, kita sedang ada perselisihan. Demi Allah, aku ingin sekali mendatangi kamu. Segera hendaknya kita saling memberi maaf. Aku ingin segera mendatangi kamu. Tapi aku ingat bahwa engkau adalah Hasan. Jika aku yang mendatangi kamu, maka demi Allah aku akan lebih baik dari kamu. Walaupun kamu binti Fatimah binta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi aku sengaja menunggumu wahai kakakku, agar mulia nasabmu dan mulia akhlakmu. Dibaca sama Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Ketika membaca tersebut, langsung tanpa duduk lagi, Sayyidina Hasan langsung pergi mendatangi adiknya, yaitu Muhammad Al-Hanafi. Di situ tersambung kembali hubungan tali silaturahmi. Sungguh Allah menginginkan perdamaian di antara kita. Allah tidak menginginkan ada perselisihan, apalagi yang ada hubungan darah, yang ada hubungan rahim. Dulu nanti di akhirat diriwayatkan bahwasanya ada dua orang. Ada dua orang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu menuntut, ya Allah, ambil kebaikan orang ini ya Allah. Karena dulu ketika di dunia dia banyak menzalimi aku ya Allah. Dia mengambil hartaku tanpa hak. Dia mencaci maki aku dengan mulutnya. Dia memfitnahku ya Allah. Dia mengadu domba antara aku dan fulan ya Allah. Dia ini dan itu. Dituntut oleh satu orang. Dua orang. Kemudian satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada yang menuntut, apa yang harus aku ambil dari saudaramu ini? Saudaramu ini tidak punya kebaikan sama sekali. Apa yang harus aku ambil? Lalu orang yang menuntut tadi mengatakan, kalau begitu ya Allah, tolong ya Allah, ambil dosa-dosaku, berikan, timpakan kepada orang ini dosa-dosaku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada yang menuntut tadi, coba hadapkan wajahmu ke atas. Maka orang tadi menghadapkan wajahnya ke atas. Lalu dia lihat sebuah istana yang begitu besar, istana yang begitu megah, bertahtakan berlian dan emas permata. Lalu orang ini bertanya, istana siapakah itu ya Allah? Untuk Nabi siapa ya Allah? Untuk orang mati syahid yang mana istana itu engkau ciptakan ya Allah? Apa jawabnya Allah? Istana itu akan aku berikan kepada siapapun yang mampu untuk membayarnya. Siapa orang-orang yang mampu untuk membayar istana tersebut ya Allah? Bahkan kamu juga mampu untuk membayar istana tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa aku bisa membayarnya ya Allah? Dengan cara maafkan saudaramu. Maafkan saudaramu ini. Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, saat ini juga aku maafkan saudaraku ini ya Allah. Sehingga dia karena senangnya, dia segera berlari. Lalu dipanggil, tunggu dulu. Kalau kamu memang sudah maafkan saudaramu, kamu gandeng tangannya untuk masuk ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah menginginkan perdamaian di antara kita kepada sesama muslim, lebih-lebih yang masih bersaudara. Ayo, ini adalah momen yang tepat, momen di mana kita tidak malu lagi untuk merendahkan diri kita, minta maaf, mumpung masih ada bau-bau silaturahmi, bau-bau daripada Lebaran. Ayo kita turunkan, kita bisa. Jangan malu untuk WA dulu, jangan malu untuk minta maaf dulu, jangan malu untuk ini dan itu dulu, jangan malu. Sungguh orang yang mau merendahkan dirinya untuk sekedar minta maaf, untuk menyambung kembali tali silaturahmi, dia lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa kita terlihat hina di dunia, tidak masalah. Yang penting di sisi Allah kita mempunyai derajat yang tinggi. Karena Allah selalu memuji orang-orang yang memaafkan di dalam Al-Quranul Karim. Minta maaf itu tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran. Kita tidak disyariatkan minta maaf di dalam Al-Quran. Tapi Allah selalu memuji orang yang memaafkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau sampean cari ayat ya mana untuk minta maaf, untuk minta, sampai tidak bakal nemu. Tapi Allah selalu memuji siapa? Mereka, orang-orang yang memaafkan saudara-saudaranya. Untuk itu di hari yang baik ini, mari
kita hubungi, kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sepupu, dengan teman-teman kita. Kita perbaiki agar kita menghadap dengan Allah dengan hati yang selamat. Yang selanjutnya apa? Wa'imut ta'am, berikan makanan kepada fakir miskin. Berikan makanan kepada fakir miskin. Memang tidak ngurusi orang itu baik, betul baik, tapi jangan terus tidak ngurus sama sekali. Lihat tetanggamu, lihat teman-temanmu, lihat saudara-saudaramu. Mereka tidur dalam keadaan lapar atau tidak? Mereka sudah makan apa belum? Kita punya kewajiban kepada saudara-saudara kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu beliau mengatakan apa? Luqmatun fi batni ja'i khairun min bina'i al-bijami. Satu suap yang masuk ke perut orang yang kelaparan berkat pemberian kita lebih baik daripada Anda membangun 1000 masjid jami. Membangun 1000 masjid jami kalah baik hanya dengan satu suapan yang masuk ke dalam perutnya fakir miskin. Kita perhatikan orang dulu setiap pagi selalu mengeluarkan sedekah. Tidak ada orang, bahkan mereka meletakkan makanan di depan rumahnya. Untuk apa? Untuk sekedar kalau nanti ada burung yang nyari makan, biar dia tidak susah, biar dia tidak terbang jauh-jauh. Kalau ada kucing yang lewat di depan rumah kita siapkan untuk makan mereka. Jangan kira tidak ada pahalanya. Sungguh semuanya akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan bersedekah lebih-lebih di pagi hari. Kenapa? Karena balaknya Allah tidak akan sanggup mendahului sedekah. Apabila kita mungkin ditakdirkan mendapat balak jam 10 pagi, kita pagi jam 6 sudah bersedekah, insya Allah balaknya Allah ini tidak bakal turun. Kenapa? Karena kita dahului dengan sedekah. Balaknya Allah turun jam 10 pagi, sampean sedekah telat kena sampean wisan jam 10 soalnya balai. Makanya bakiru bis sedekah, berpagi-pagilah kamu, kata Nabi Muhammad, dengan apa? Dengan bersedekah agar menjadi berkah hidup kita. Bingung saya nyari orang, taruh celengan di rumah. Taruh celengan di rumah, dikunci, digembok. Anda sedekah, istri Anda sedekah, anak-anak Anda yang masih kecil, setiap Anda kasih uang saku, ajarkan sedekah di pagi hari. Masukkan ke dalam celengan. Kalau sudah full, sumbangkan ke pondok pesantren, sumbangkan ke majelis-majelis yang baik, sumbangkan ke macam-macam, ke masjid atau kemanapun. Itu cara kita bersedekah biar kita tidak repot. Bagiru bisodakoh, kata Nabi Muhammad, berbagi-bagilah dengan sedekah. Yang terakhir apa? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari, di tengah-tengah manusia sedang terlelap tidur. Saat itu hendaknya Anda bangun malam. Salatlah walaupun hanya 2 rakaat. Minta sama Allah. Itu saatnya kita bermesraan dengan Allah. Demi Allah tidak akan diangkat jadi wali orang yang tidak pernah bangun malam, atau jarang-jarang bangun malamnya. Ya apa dia mau diangkat jadi wali? Karena pengangkatan seorang jadi wali itu diangkat pada malam hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak akan bisa jadi wali seseorang yang tidak bangun malam. Dulu Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah kedatangan 2 orang. 2 orang ini ingin belajar ilmu hadis kepada Imam Malik. Maka dia datang dari kampung yang sangat jauh. Lalu sampai di rumahnya Imam Malik. Karena malam hari, sudah malam, maka Imam Malik masuk, lalu memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan air 1 kendi, taruh di depan rumah situ. Untuk apa? Untuk tamu-tamu ini, 2 orang yang ingin menuntut ilmu ini. Kalau dia mau wudu, kalau dia mau apa, bangun malam, maka masuk Imam Malik. Ketika pagi, setelah sampai azan subuh, ternyata 2 orang itu masih baru bangun tidur. Dilihat airnya masih utuh. Imam Malik bertanya, kalian tidak bangun malam untuk sholat malam? Enggak wahai imam, ini kami mau berangkat ke masjid, mau sholat subuh. Pulanglah kalian berdua, pulang kalian berdua. Demi Allah, ilmu hadis yang kalian mau pelajari adalah perkataan manusia yang seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat malam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka pulang berdua. Makanya tolabul ilm, lebih-lebih orang yang mencari ilmu, wajibkan kepada diri Anda. Untuk apa? Melakukan sholat malam. Dan hal ini juga merupakan suatu ibrah, suatu pelajaran kepada kita. Kenapa sholat malam itu begitu mulia? Karena tidak dilihat orang. Karena hanya Anda sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Segala apapun yang antara Anda dengan Allah, pahalanya pasti besar.
sedekah, Anda sembunyi-sembunyi, hanya Anda dan Allah yang tahu, lebih besar daripada Anda pameran. Lihat keadaan umat zaman zaman-zamannya medsos luar biasa. Orang bersedekah hanya demi kepentingan konten. Kadang orang melarat dikasih, dihinakan dia. Demi apa? Demi kepentingan konten. Padahal difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekah kamu dengan apa? Dengan menyakiti orang yang kamu sedekahi, dengan berbicara yang tak pantas pada orang yang apa, tidak malu orang itu dikasih terus difoto untuk apa? Untuk konten. Apa tidak punya harga diri orang itu? Apa tidak punya malu orang itu? Sementara ini sudah zamannya zaman fitnah. Sembunyikan amalan apapun yang kita miliki, sembunyikan. Kita ahli sholat sunnah, sembunyikan. Jangan sampai ada yang tahu. Lihat bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika meninggal dunia dimandikan oleh muridnya, dimandikan oleh para muridnya. Kemudian satu orang bertanya, heran. Karena apa? Karena ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin meninggal, ada 2 garis hitam di bawah kedua kelopak matanya dan ada bengkak merah di pundaknya. Para ulama mengatakan, apa ini? Bekas apa ini? Kalau yang ada di kedua matanya, kami tahu, kami paham. Itu dari seringnya Imam Ali Zainal Abidin menangis karena takut sama Allah. Sehingga di bawah 2 matanya ada 2 garis hitam karena seringnya dialiri air mata tangisan takut kepada Allah. Tapi yang di pundaknya, kenapa pundaknya Imam Ali Zainal Abidin seperti ini? Sehingga ditanya sama pembantunya. Pembantunya ditanya, kenapa pundaknya Imam Ali Abidin? Akhirnya pembantunya bercerita. Ketahuilah, Imam Ali Zainal Abidin setiap malam 100 rumah beliau keliling, diberikan sembako. Keliling setiap rumah, 100 rumah. Maka para ulama mengatakan kepada pembantunya, celaka kamu, kenapa tidak kamu bantuin? Sudah, setiap malam saya sudah bilang, wahai imam, tinggal tunjuk mana rumahnya, biar saya yang nganter, wahai imam. Engkau tinggal duduk manis, wahai imam. Tapi Al-Imam Ali Zainal Abidin berkata kepadaku, kata pembantunya tadi, apakah kamu mau menanggung beban dosaku nanti di akhirat? Jika kau tidak sanggup, diamlah di sini, biar aku yang mengangkat. Tidak ada satupun yang tahu. Setiap malam dapat sembako dari Imam Ali Zainal Abidin. Pagi hari buka, sudah ada namanya. Untuk bulan ben bulan, buka, sudah. Kapan mereka tahu? Ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia, baru orang merasa, baru orang tua tahu, ternyata Imam Ali yang setiap malam ngasih kami sembako. Ternyata Imam, kalau sekarang kan enggak, masih hidup sudah pameran. Kadang luar biasa, ngaku mimpi Nabi, cerita di podium, saya tadi malam mimpi Nabi. Untuk apa? Untuk kalau orang berakal, tidak bakal. Orang bermimpi ketemu Nabi itu suatu kenikmatan. Bagaimana mungkin dia pamerkan? Apa dia tidak takut dan mimpi lagi? Untuk apa? Untuk kepentingan. Biar orang banyak mengeluh-elukan dia, biar orang banyak hormat kepada dia. Seakan-akan dia wali, dia ceritakan. Ibadahnya dia ceritakan, wiridnya dia ceritakan. Apa? Untuk apa? Tidak ada manfaat nanti di akhirat. Kecuali apa yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadkhulul jannah bisalam, lanjutan hadis tersebut. Maka dengan itu tadi Anda akan masuk ke dalam surga dengan salam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari sifat riya, dari segala penyakit-penyakit hati yang bisa meleburkan pahala-pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kita menjadikan hambanya yang senantiasa mendapat ridha Allah, mendapat taufik, mendapat hidayat, dan senantiasa mendapat pandangan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan di akhir usia diberikan kepada kita semua husnul khotimah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Sempurna miliknya Allah, salah dan hilaf adalah milik pribadi saya. Selalu saya akhiri, doakan saya, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Saya doakan Anda semua mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah di dalam mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.